Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Diva Dayusri dengan NIM 2010-9133-229. Saya dari mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menceritakan secara singkat isi novel dari Ronggeng Duku Paruk yang penulisnya yaitu Ahmad Tohari yang diterbitkan pada tahun 1982. Novel ini terdiri dari 408 halaman. Buku ini bisa didapati di toko buku ataupun via aplikasi perpustakaan online yaitu e-book. Baik, langsung saja saya ceritakan secara singkat buku atau novel yang berjudul Ronggeng Duku Paruk. Jadi cerita diawali dengan kisah datangnya musim kemarau panjang selama 7 bulan yang melanda desa Duku Paruk. Di Duku Paruk ini terdapat 23 rumah yang penghuninya berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Ki Secamenggala. Pada suatu hari di Duku Paruk terdapat 3 remaja laki-laki yang bernama Rasu, Suwarta, dan Darsun yang bermain bersama di sebuah kebun dan melihat seorang gadis cantik bermain sendirian yang bernama Serintil, dan akhirnya Rasus dan teman-teman mengajak Serintil untuk bermain bersama. Setelah sekian lama mereka bermain bersama sehingga timbul keakraban di antara mereka. Saat bermain bersama, Serintil selalu menari dan Rasus, Warta, dan Darsun sebagai pengiring lagu yang biasa dibawakan oleh Ronggeng Duku Paruk sebelumnya. Ternyata tingkah laku Serintil dan teman-temannya ini selalu diamati oleh kakeknya Serintil yang bernama Sakarya. Sakarya pun pergi ke dukun Ronggeng yang bernama Karteraja. Ia memberitahu perihal Serintil yang sepertinya kemasukan roh Indang. Indang itu adalah semacam wangsit yang dimuliakan dalam dunia Ronggeng. Maka kedua orang itu pun mengintip Serintil yang sedang menari. Yang jika belum tahu, Ronggeng itu bahasanya adalah seorang penari. Selanjutnya Sakarya menyerahkan Serintil kepada Karteraja sebagai dukun Ronggeng untuk diasuh. Serintil yang telah menjadi Ronggeng dalam usia 11 tahun, sedangkan Rasus dan teman-teman telah berusia 14 tahun. Namun adat Duku Paruk mengharuskan Serintil melalui 2 tahap sebelum menjadi Ronggeng sesungguhnya. Adat pertama adalah ia harus mengikuti upacara pemandian secara turun-menurun yang dilakukan di depan makam leluhur mereka, yaitu Ki Secamenggala. Pada ritual kedua yang harus dilalui Serintil ialah sebelum dirinya dinobatkan sebagai Ronggeng sesungguhnya, dia harus melakukan ritual yang dinamakan malam buka kelambu. Pada malam buka kelambu itu, keperawanan Serintil yang akan dihargai dengan sekeping uang emas. Dan siapa saja yang bisa membeli atau memberikan sekeping uang tersebut, maka akan menjadi pemenang dan mendapatkan keperawanannya Serintil dalam ritual malam buka kelambu itu. Doer adalah pemuda dari desa Pecikalan yang mendatangi Karteraja dan memberikan beberapa keping emas dan perak dan juga seekor kerbau. Namun Karteraja menjadikan Doer sebagai cadangan. Jika tidak ada lagi pemuda yang berhasil menyerahkan sekeping uang emas padanya, maka akan muncul pemenangnya, yaitu Doer. Ternyata datang sosok pemuda lain yang bernama Sulam dan menyerahkan sekeping uang tersebut kepada Karteraja. Namun pada saat itu Karteraja memberikan minuman keras kepada Doer dan juga Sulam, sehingga mereka menjadi sangat mabuk. Dan pada malam itu Serintil yang merasa ketakutan akhirnya mencoba untuk keluar dari rumahnya Karteraja tersebut, dan ia tidak sengaja bertemu dengan Rasus. Dan pada malam itulah Serintil menyerahkan keperawanannya secara ikhlas kepada Rasus. Dia tidak ingin keperawanannya diambil oleh orang-orang yang dia tidak kenal. Setelah kejadian malam itu berakhir, Duku Paruk mengalami beberapa masalah
ataupun pertikaian di dalam Duku Paruk tersebut, sehingga kondisi kampung di Duku Paruk tidak kondusif kembali. Rasus pun yang merasa sudah tidak nyaman untuk tinggal di sana akhirnya memutuskan untuk merantau ke Pasar Dawan. Di Pasar Dawan ini dia bekerja sebagai pengupas singkong dan menjaga sebuah kedai. Di Pasar Dawan sering terjadi perampokan sehingga selalu dijaga oleh aparat keamanan berupa tentara. Ada namanya Slamet yang sebagai komandan atas keamanan tersebut yang mengangkat Rasus sebagai anggotanya karena ia melihat kecakapan atau keberanian dari Rasus. Setelah begitu lama meninggalkan Duku Paruk, akhirnya Rasus pun kembali ke Duku Paruk untuk melihat kampung halamannya. Dan dia juga akhirnya bertemu dengan Serintil, sosok yang ia cintai juga dulu. Serintil langsung meminta Rasus untuk membawanya pergi dari Duku Paruk ini. Namun Rasus mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi ataupun membawa Serintil untuk pergi dari Duku Paruk, karena Serintil adalah suatu kehormatan dari Duku Paruk ataupun ronggengnya Duku Paruk, sehingga dia tidak ingin mengambil Serintil dari Duku Paruk. Sekian cerita singkat dari novel Ronggeng Duku Paruk ini. Walaupun terlihatnya memang sedikit dewasa, namun sebenarnya banyak sekali makna-makna yang terdapat dalam novel ini. Saya melihat Ahmad Tohari yang sangat baik dalam memberikan gaya bahasa di novelnya, sangat banyak menggunakan bahasa kiasan, sehingga para pembacanya juga semakin tertarik untuk selalu membaca. Pada novel ini kita juga bisa melihat bahwa terdapat budaya patriarki pada Ronggeng Duku Paruk, yang dimana sistem budaya patriarki ini selalu berlaku dalam masyarakat yang akhirnya mereduksi hak-hak dan kebebasan dari seorang perempuan. Selain budaya patriarki yang terlihat, juga ada respon religi yang terlihat pada cerita tersebut, di mana perkembangan religi orang Jawa pada saat itu dimulai sejak zaman prasejarah, di mana pada waktu itu nenek moyang orang Jawa sudah beranggapan bahwa semua benda yang ada di sekelilingnya itu bernyawa dan semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib ataupun mempunyai roh yang berwatak baik maupun jahat. Ini terlihat dari cerita yang dimana mereka percaya bahwa nenek moyang mereka itu Ki Secamanggala yang memberikan keberkahan ataupun kesulitan musibah yang didapat di Duku Paruk. Dan mereka beranggapan jika mereka memberikan seorang ronggeng, maka nenek moyang mereka pun akan bahagia dan ikut senang. Mungkin sekian dari saya membahas tentang cerita Ronggeng Duku Paruk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.